Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu kisah yang mungkin bisa menjadi pelajaran untuk kita, bahwa kita diperintahkan oleh Allah untuk beramal dengan sebanyak-banyaknya amal. Semuanya harus dilakukan dengan tulus ikhlas, hanya mengharapkan semata-mata ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang dirahmati Allah, ada seorang sahabat Rasulullah, namanya adalah Sya'ban. Persis sama dengan nama bulan. Sya'ban ini tinggal jauh dari masjid. Dan yang luar biasa, walaupun jarak rumahnya jauh dari masjid, dia senantiasa melaksanakan ibadah sholat 5 waktu berjamaah bersama dengan Rasulullah SAW. Satu ketika di waktu subuh, Rasulullah menyaksikan bahwa sahabat beliau yang bernama Sya'ban ini tidak ada di dalam barisan. Maka kemudian Rasulullah bertanya kepada sahabat-sahabat, apakah Sya'ban sudah datang? Apakah mereka melihat Sya'ban? Apakah kalian melihat Sya'ban? Dan sahabat menyatakan bahwa mereka belum melihat Sya'ban. Kemudian sholat subuh pun diundur sementara sambil menunggu kedatangan sahabat beliau yang bernama Sya'ban ini. Tetapi sekian lama ditunggu, ternyata Sya'ban tak juga hadir. Sampai akhirnya Rasulullah, karena waktunya sudah begitu dekat dengan siang, dengan terbitnya matahari, maka Rasulullah kemudian mengajak sahabatnya untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah tanpa kehadiran seorang Sya'ban. Selesai sholat subuh, Rasulullah kemudian bertanya kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, apakah kalian melihat atau tahu di mana rumahnya Sya'ban? Kemudian ada salah satu sahabat yang mengetahui rumahnya Sya'ban. Kemudian Rasulullah mengajak sahabat itu untuk mengantarkan beliau ke rumahnya Sya'ban. Setelah subuh, kemudian beliau mengajak sahabat itu menuju rumahnya Sya'ban. Dan kurang lebih waktu duha, beliau tiba di rumah kediamannya Sya'ban dan kemudian bertanya kepada orang yang ada di sana, Assalamualaikum. Kemudian dijawab dari dalam rumah, Waalaikumsalam. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah betul ini rumahnya Sya'ban? Kemudian yang menjawab adalah seorang perempuan. Dan ia berkata bahwa betul sekali wahai Rasulullah, ini adalah rumah Sya'ban dan saya adalah istrinya. Mendapati Rasulullah yang hadir, kemudian istrinya begitu senang, begitu gembira. Tetapi kemudian Rasulullah menanyakan, wahai saudariku, di manakah Sya'ban? Kemudian mendengar nama suaminya disebut, istrinya kemudian mengatakan, wahai Rasulullah, suamiku telah berpulang ke rahmatullah dan beliau sudah dimakamkan. Tetapi ada beberapa hal yang membuat kami bertanya-tanya. Dan sampai hari ini kami belum tahu kira-kira apakah maksud yang disampaikan oleh almarhum Sya'ban. Lalu Rasulullah bertanya, apakah yang disampaikan oleh Sya'ban sebelum dia meninggal? Kemudian istri menceritakan bahwa ada 3 perkataan yang disampaikan oleh Sya'ban sebelum wafatnya. Yang pertama adalah, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Itu yang pertama. Yang kedua, aduh, kenapa tidak yang baru? Kemudian yang ketiga kata istrinya, aduh, kenapa tidak semuanya? Nah, kami tidak tahu apa maksud dari itu. Maka kemudian Rasulullah SAW, karena beliau adalah seorang Rasul Allah, beliau adalah seorang utusan Allah, maka kemudian atas izin Allah, Rasulullah diperlihatkan bahwa beberapa saat sebelum azal tiba, Sya'ban diperlihatkan, gambaran Sya'ban itu diperlihatkan kepada Rasulullah, bahwa 3 hal yang disampaikan itu kemudian dijawab oleh Rasul. Yang pertama tadi, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Itu adalah gambaran bahwa selama ini Sya'ban pulang pergi
dari rumahnya menuju Masjid Nabawi, bahwa perjalanan itu sungguh luar biasa. Ternyata Allah menunjukkan pahalanya begitu besar untuk sholat berjamaah di masjid. Dan ternyata ketika, aduh kenapa tidak lebih jauh? Karena Sya'ban melihat bahwa pahalanya yang sangat luar biasa, kenapa tidak lebih jauh lagi? Bahwa Sya'ban siap seandainya Masjid Nabawi itu lebih jauh lagi dari tempat tinggalnya, atau tempat tinggalnya lebih jauh lagi menuju masjid itu. Dia siap. Karena dengan semakin jauh, maka pahala yang didapatkan akan semakin besar. Itulah yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah, aduh, kenapa tidak yang lebih baru? Kemudian Rasulullah menyampaikan bahwa suatu ketika, Sya'ban ingin melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian Sya'ban berjalan dan akhirnya mendapati bahwa waktu itu musim dingin. Musim dingin akhirnya Sya'ban memakai 2 lapis baju. Yang baru berada di dalam, yang kedua adalah pakaian luar, istilahnya mantel untuk dipakai. Jadi seandainya nanti dalam perjalanan baju itu kotor, mantel itu kotor, maka Sya'ban akan memakai yang baru untuk dipakai sholat berjamaah. Nah, di dalam perjalanannya ternyata Sya'ban berjumpa dengan seseorang yang sedang kedinginan. Lalu kemudian Sya'ban memberikan kepada orang yang kedinginan itu mantelnya. Lalu dipakaikan dan diajak ke masjid. Nah, Sya'ban kemudian diperlihatkan, kata Rasulullah, bahwa Allah menunjukkan pahala yang begitu besar, yang sangat luar biasa kepada Sya'ban. Kalau seandainya Sya'ban memberikan pakaian yang baru untuk orang tadi yang kedinginan, maka pahalanya akan lebih besar. Itulah yang kemudian dikatakan Sya'ban, aduh kenapa tidak yang lebih baru? Jadi semacam ada penyesalan yang dilakukan oleh Sya'ban. Yang terakhir, yang ketiga, Sya'ban mengatakan, aduh kenapa tidak semuanya? Ini juga gambaran bahwa, kata Rasulullah, Sya'ban diperlihatkan oleh Allah sebelum wafatnya, bahwa suatu ketika Sya'ban ingin melaksanakan sholat berjamaah. Di tengah perjalanan dia membawa beberapa potong roti. Lalu kemudian di tengah perjalanan dia bertemu dengan seseorang yang sedang kelaparan. Lalu Sya'ban ini memberikan sebagian dari roti itu kepada orang yang membutuhkan. Nah, kemudian sebagian dimakan oleh orang yang sedang kelaparan, yang sebagiannya adalah untuk Sya'ban. Setelah itu Sya'ban diperlihatkan bahwa pahala yang akan lebih besar yang diterima oleh Sya'ban seandainya Sya'ban bisa memberikan semua roti itu. Maka apa yang diucapkan oleh Sya'ban itu adalah semacam penyesalan bahwa dia ingin beribadah secara maksimal, tetapi karena keterbatasan pandangan, pengetahuan dan lain sebagainya, sehingga hanya sebagian-sebagian saja yang diberikan oleh Sya'ban. Jamaah yang dirahmati Allah, dari sini kita bisa belajar bahwa ketika kita ingin beramal, maka amal yang terbaik adalah kita lakukan dengan sepenuh hati kita, dengan ketulusan kita. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan selama ini, mudah-mudahan semuanya adalah bentuk ketulusan kita dan mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.